Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Bapak Ibu, kita baca surat Al-Fil dulu ya, surat gajah. Surat di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga Baitullah dari pasukan Abraha yang hendak merobohkan Ka'bah. Maka hari ini pun sudah 43 hari Zionis Israel mereka berniat untuk menghancurkan bukan hanya bayi, bukan hanya perempuan, tapi keimanan. Ya, jiwa dari kaum muslimin yang ada di Masjidil Aqsa. Kita baca surat Al-Fil, nanti potongan ayat tarmihim, lemparkan batu sijil itu ke pasukan Abraha. Bayangkan batu sijil itu dilemparkan oleh burung-burung ababil ke semua nuklir Merkava, alutsista, kesombongan Zionis Israel, bahkan kepada Benyamin Netanyahu sendiri. Bapak Ibu, bayangkan. Nanti potongannya diulang 3 kali. Tarmihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
ترميهم 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 بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم 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 بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا قريبا اللهم انصرهم نصرا عظيما. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami di Palestina, khususnya di Gaza. Mereka lemah kuatkan, mereka sakit sembuhkan, mereka wafat syuhadakan, mereka kalah menangkan ya Allah, mereka terdesak luangkan ya Allah. Allahumma syudud wa ta'ala al-yahudil mujrimin syadid syamnahum ya Allah. Kepada Zionis Yahudi ya Allah, mereka kuat robohkan ya Allah. Mereka kuat robohkan, mereka menang kalahkan ya Allah. Mereka bersatu cerai beraikan ya Allah. Mereka kenyang laparkan ya Allah. Al-inhum ahlikum, al-inhum ahlikum, al-inhum ahlikum. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ada 3 golongan itu yang bisa memberikan syafaat. Kata Nabi, dari 3 itu yang pertama saya. Yang kedua itu para ulama, para aulia. Dan yang ketiga itu para syuhada. Nah, 2 golongan terakhir itu masuk surganya kecepatan, Pak. Surganya coming soon. Gitu ya, kata malaikat, kenapa kok tergesa-gesa masuk surga? Oh, kami ulama, oh kami ahli surga, oh kami aulia, oh kami para syuhada. Coba lihat amalnya, dicek amalnya. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ini kebanyakan pahalanya. Wih, keren betul kalau bisa begitu tuh Pak. Mohon maaf, kebanyakan pahalanya. Terus gimana? Kalau bisa pulang lagi aja. Ulang lagi, cari orang-orang sahabat. Siapapun yang Anda kenal, yang telah berbuat baik kepada Anda, ajak. Berbagi itu, share pahala Anda. Siapa tahu ada sahabat Anda, ada keluarga Anda, ada karib kerabat Anda yang kurang pahalanya, ajak. Baru setelah itu balik lagi ke sini. Subhanallah. Dengan Bapak mendoakan para syuhada Aqsa, syuhada Gaza. Mudah-mudahan ya kita nggak kurang, tapi kalaupun kurang mudah-mudahan para syuhada itu bisa memberikan pahala-pahalanya kepada kita. Itu riwayat Ibnu Majah itu Pak. Allahu Akbar. Bom yang dijatuhkan oleh Amerika selama berapa tuh? Hampir 20 tahun Pak ya. Dari tahun 2000 sampai 10 tahun. Dari tahun 2000 sampai tahun 2022. Itu 15 ton Pak. Tapi bom rudal yang dijatuhkan oleh Zionis Israel ke Gaza baru 43 hari 20.000 ton. Ya. Tapi satu rudal pun nggak ada yang bisa nembus ke metronya Sayap Al-Qassam, Pak. Karena Sayap Al-Qassam dia metronya berapa ke dalamnya itu? 8 kilo Pak kedalamannya. Dulu Vietnam cuma 3 kilo. Ya, ini 8 kilo tuh Pak. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih hadis isbat ru'yati Rabbina. Ketetapan bahwa di surga itu kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya sudah kita bahas ya beberapa pertemuan yang lalu, yaitu surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah
ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون للذين أحسنوا الحسنى bagi orang yang berbuat baik itu kami akan masukkan ke surga waziyadah bahkan dapat tambahan pahala. Apa itu Pak? Melihat wajah Allah. Wala yarhaqu wujuhum wala dhillah. Pandangannya tidak terhalang oleh debu sedikit pun, jelas. Siapakah mereka yang bisa menyaksikan wajah Allah di surga? Apakah setiap surga ada fasilitas? Ada voucher terusan bisa melihat wajah Allah, Pak? Enggak semuanya. Ya, ada orang tertentu dia masuk surga, tapi nggak bisa melihat wajah Allah. Ya, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka itulah para penghuni surga, kekal selamanya. Siapakah orang yang masuk surga tapi tidak bisa melihat wajah Allah? Lihat ayat setelahnya Pak, ayat 27 surat Yunus. Walladzina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum minallahi min 'asim. Barang siapa yang melakukan dosa kecil maka terhalang pandangannya oleh debu melihat Allah. Tuh, Pak. Ya. Walladzina kasabus sayyi'at. Jangan melakukan dosa kecil tuh Pak tuh. Jadi apalagi dosa besar. Dosa apa itu Pak? Dosa kecilnya Pak. Kira-kira melihat yang haram. Melihat perempuan tetangga. Dosa kecil, dosa besar Pak? Hah? Yang nggak jawab berarti pelaku nih. Hah? Melihat istri tetangga Pak, dosa kecil, dosa besar? Hah? Dosa besar. Wala taqrabu zina. Dosa besar. Jadi masuk dosa kecil ini kira-kira apa nih Pak? Orang yang menganggap dosa kecil itu bukan dosa. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang menyangka baik aja terus tuh Pak. Padahal dia melakukan keburukan. Yang kita anggap bukan dosa, dosa padahal tuh Pak tuh. Subhanallah. Ya, dosa. Berarti ini bisa jadi bukan hanya dosa kecil, pada dosa besar. Apa itu? Mohon maaf. Ada yang sebagian nggak tahu. Ustadz, alhamdulillah, hidup saya tenang, nyaman, walaupun udah pensiun Ustadz. Oh, alhamdulillah Bapak. Bapak usaha apa? Saya nggak usaha Ustadz. Saya makannya alhamdulillah berjamaah 5 waktu, nggak pernah tinggal, tahajud nggak pernah tinggal. Luar biasa. Jadi ini duit rezeki nyamperin Bapak. Iya Ustadz. Saya taruh duit saya di deposito Ustadz. Sekian miliar. Nah saya nggak usah kerja. Itu duit kerja buat saya Ustadz. Paham nggak Pak? Nah saya taruh di deposito di salah satu bank konvensional. Ya berapa belas miliar. Saya nggak kerja tuh Ustadz. Maka itu uang kerja buat saya. Nah itu namanya yang kasabus sayyi'at tuh Pak. Subhanallah. Itu dosa nggak tuh Pak? Nah itu dosa itu Pak. Udah jelas itu. Ustadz bagaimana? Loh dosa Ustadz. Saya kan nggak mencuri. Saya kan nggak korupsi Ustadz. Itu saya dapat fee. Ya. Ya uang saya depositokan di salah satu bank konvensional. Kemudian tiap bulannya saya dapat fee-nya Ustadz. Ya itulah namanya apa itu? Riba, taruh di bank konvensional. Terus dia nanya, Ustadz kalau saya alihkan ke bank, kalau saya taruh di bank konvensional, tapi fee-nya nggak saya ambil. Halal nggak Ustadz? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang disebut syariah itu bukan hanya akadnya, tapi peruntukannya.
Bapak naruh uang 10 juta di bank konvensional. Ya. Nanti ditanya tuh Pak ya, apakah kapitalisasi? Maksudnya bunganya masuk di rekening deposito atau ditransfer ke rekening yang lain tuh Pak tuh. Biar kelihatan bunganya maka kapitalisasi itu Pak. Bapak naruh 10 juta beranak. Jadi berapa? 10.500, 11. Ketahuan tuh. Nah, nanti fee-nya nggak saya makan Ustaz. Tetap halal nggak? Haram. Kenapa? Karena peruntukan ya syariah itu penting. Siapa yang menjamin uang kita 10 juta? Kita deposit itu kan di bank konvensional. Peruntukannya untuk yang syariah saja. Tiba-tiba datang tuh Pak customer. Mohon maaf Bapak Ibu di teller bank konvensional. Saya pingin usaha babi. Wah ini menguntungkan betul. Luar biasa. Kalau bank konvensional dia tidak akan pikir halal, haram. Yang penting apa itu? Kalkulasinya masuk dan menguntungkan. Siapa yang menjamin uang kita yang kita depositokan nggak diperuntukkan hanya untuk yang halal-halal saja? Nggak ada jaminan, Pak. Tapi kalau bank syariah ada jaminan nggak? Iya. Gitu tuh Pak tuh. Nah jadi kasabus sayyiat bisa jadi dosa kecil atau dosa yang kita merasa itu bukan dosa tuh Pak tuh. Subhanallah. Dan yang ketiga, yang disebut dengan kasabus sayyiat tuh Pak tuh. Orang yang tidak punya dosa mata. Subhanallah. Makanya kenapa pasukan Al-Qassam tajam-tajam penglihatannya Pak. Semua 100% 30 pejuang Al-Qassam semuanya hafiz. Semuanya penghafal Quran itu Pak. Subhanallah. Kita kemarin sudah bahas di sini di Sirah Nabawiyah. Yahudi itu bahasa Qurannya qaumin uli ba'sin syadid. Ya, ayat 16 surat Al-Fat. Bangsa yang gagah perkasa. Yang bisa mengalahkan qaumin uli ba'sin syadid. Harus uli ba'sin syadid juga. Tapi bukan qaum. Siapa? Ibadan lana uli ba'sin syadid. Surat Al-Isra ayat 5. Hamba-hamba kami. Ibadan lana dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Furqan. Ada 10 karakternya. Pertama yang tawadhu'nya, rendah hatinya ke Allah. Luar biasa. Yang bangun malam, yang tidak pernah zina. Tuh, Pak. Ya, yang tidak pernah zina. Oh. Kenapa? Dalam dunia tasawuf itu dikenal Bapak Ibu dengan tazkiyatun nufus. Membersihkan jiwa. Bapak Ibu tahajud tiap malam, tilawah tiap hari, sedekah tiap hari, duha tiap waktu, tiap hari itu ya. Gak pernah lepas air wudhu. Tetapi pernah melakukan dosa. Dosa itu bikin bocor tuh Pak. Punya luka. Ya, orang kalau sudah bocor, ban kalau sudah bocor apa Pak? Kempes Pak. Ya, kempes. Maka rata-rata para pejuang itu seorang murid, seorang salik Pak. Ya, Hasan al-Banna tarekatnya Syadziliyah. Kenapa? Agar dari dunia tasawuf dia belajar tuh Pak. Bagaimana membersihkan diri, membersihkan jiwa tuh Pak. Syekh Ahmad Yasin, ya, Asyadzili juga sama tuh Pak. Ya, Tuanku Imam Bonjol, ya, itu tarekatnya Qadiriyah Naksabandiyah tuh Pak. Kenapa? Agar dari situ bisa belajar bagaimana membersihkan diri dan jiwa. Karena kalau sekali berbuat dosa, subhanallah, terkelupas sudah tuh Pak, bocor sudah, gampang. Dosa itu Pak yang bikin lemah tuh. Subhanallah. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman Al-Madarimi akhbarana Abu Yaman akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala akhbarani Sa'id bin Musayyab wa Atha bin Yazid Al-Laitsi. Al-Laitsi ini Bapak Ibu gurunya Imam Asy-Syafi'i, salah satu gurunya Imam Asy-Syafi'i. Ya.
Imam Syafi'i berguru kepada Imam Al-Laitsi itu hanya 3 hadis saja, Pak. Ya, hanya 3 hadis saja. Hadisnya hadis tentang apa? Satu tentang fidyah. Mungkin sebagian masyarakat Cinere atau Jabodetabek tuh ya ada tuh. Kalau orang meninggal tuh Pak, dihitung. Sekali meninggal tuh sakit tuh ya. Sebulan, 2 bulan, dihitung fidyahnya. Ini sholatnya udah sebelum meninggal dia sholatnya berapa hari nggak sholatnya, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Dihitung tuh Pak, satu satu waktu itu 1 mud atau berapa? 2 kilo beras tuh Pak tuh. Itu 1 waktu tuh. Tuh. Itu ukuran paling rendah tuh Pak tuh ya. Kalau dia lebih kayaan dikit itu 1 waktu itu 10 gram Pak. Coba. Yang kaya 1 waktu 10 gram. Coba Bapak nggak sholat Pak 20 tahun Pak. Dihitung berapa kira-kira itu? Hah? Karena kata Nabi, ad-dinu dain. Agama itu hutang. Nah, Imam Syafi'i belajar dari Imam Laits satu, ya. Masalah apa tadi? Masalah fidyah. Yang kedua, Imam Syafi'i belajar dari Imam Al-Laitsi bab waris. Ya, bab waris. Bab yang dimana ilmu waris itu semua ketentuannya Allah yang menentukan. Maka ketika seseorang meninggal, belum wakaf, belum hibahkan hartanya, maka wajib mau tidak mau harta yang dia tinggal itu pembagiannya mengikuti apa? Ilmu faraid. Ya, ilmu faraid. Nah di situ ada gap sedikit tuh Pak, ya dalam ilmu waris 0,00 sekian tuh perbedaan para ulama dari 4 mazhab. Mana itu? Ketika seseorang meninggal, dia sudah menceraikan istrinya, tapi pada masa iddah. Pada masa iddah. Pada masa iddah, jadi talak 1, talak 2 Pak Wahyu ya. Talak 1, talak 2. Itu kan masih boleh serumah tuh ya. Khawatir nanti malam turun hujan. Ya cuma beda apa tuh Pak? Beda kamar aja, ketok dikit mah, mohon maaf hujan dingin. Rujuk yuk mah, jadi nggak tuh Pak? Jadi itu Pak. Tuh. Subhanallah. Musim El Nino cerai ya Pak. Nah, pas mau musim hujan rujuk tuh. Tinggal dihitung aja 3 bulan 10 hari. Gitu tuh ya. Nah tiba-tiba sebelum 3 bulan 10 hari, subhanallah. Meninggal di suami ini Pak. Ketika masa cerai itu, ya, masa iddah 3 bulan 10 hari, nafkah masih kewajiban siapa itu? Kewajiban suami. Pada masa tunggu itu, masa iddah itu meninggal di suami. Pertanyaannya, itu istri yang dicerai pada masa iddah dapat waris tidak? Ya. Ilmu waris itu perdebatan cuma itu aja Pak, sedikit aja. Sisanya nggak ada perdebatan. Pak Wahyu nih, jago waris nih. Ya. Ya. Sisanya nggak ada perdebatan tuh Pak. Kata Imam Syafi'i apa Pak? Dapat Pak. Kenapa? Orang suami masih wajib memberikan nafkah. Nah sedangkan Hanafi, Maliki, Hambali nggak dapat, orang udah dicerai. Orang udah dicerai itu Pak tuh. Gitu. Makanya orang Yaman kan rata-rata mazhabnya Syafi'i itu Pak. Saya kaget juga itu ketika tetangga dulu waktu saya mondok sebentar di Darul Mustafa Pak ya. Jadi itu ketika suaminya sakit-sakitan tuh Pak tuh. Atau masuk ruang ICU Pak. Itu istri yang diceraikan yang masih masa iddah itu pindah ke Abu Dhabi Pak. Rata-rata begitu tuh. Ya, rata-rata begitu. Kenapa? Karena kalau suaminya wafat, itu kalau masih ada di Yaman pakai mazhab Syafi'i, Pak. Nggak dapat tuh, Pak. Subhanallah. Rupanya ada main ekonomi juga itu tuh. Yang ketiga, Imam Syafi'i belajar dari Imam Al-Laits, Bapak Ibu. Salat witir. Ya, salat witir. Yang tajam betul, Pak. Imam Syafi'i itu ketika seseorang mau menikahkan putrinya,
Tanya dulu nih keluarga mempelai laki perempuan. Tanya kedua orang saksi. Pak, mohon maaf Pak, Bapak kan saksi kedua putra kami ya. Tadi malam Bapak sholat witir nggak Pak? Nggak, mohon maaf Pak, geser dulu Pak ya. Gitu tuh Pak. Ya, sebab mentarokal witro al-laila la tuqbalu syahadat. Orang yang meninggalkan witir itu nggak diterima Pak persaksiannya. Subhanallah. Kita sedangkan kan kalau menikahkan anak tuh saksi lagi-legegan tuh Pak. Saksinya wali kota. Boleh nggak apa-apa. Saksinya anggota DPR. Pak Wali, mohon maaf Pak Wali. Tadi malam Pak Wali sholat witir nggak? Ah itulah enggak Pak. Nah, ganti Pak Wali ya mohon maaf ya. Gitu tuh Pak. Itu. Jadi kalau Bapak mau wali kota, gubernur itu jadi apa? Jadi saksi pernikahan kita, bilang Pak nanti malam sholat witir ya. Gitu tuh Pak. Tuh. Walaupun kata Imam Syafi'i itu witirnya bukan hanya malam tadi itu Pak. Sepanjang malam tuh Pak. Tuh Pak. Untuk mendapatkan 3 hadis itu, Imam Syafi'i mesti berangkat dari Baghdad ke mana? Ke Mesir Pak. Untuk mendapatkan 3 hadis. Subhanallah. Nggak berani Imam Syafi'i ditanya oleh para muridnya, oleh para ulama yang lain, terkait 3 hadis tersebut sebelum ketemu gurunya. Sebelum ketemu yang punya hadis nih Pak. Segitunya ya Pak. Ini kita nggak paham ilmunya, ngomong aja terus tuh Pak. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan pernah berkata sesuatu yang kita nggak punya ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah ihtiyatnya Imam Asy-Syafi'i. Lagi naik unta Imam Syafi'i. Guru, mohon maaf. Unta kakinya ada berapa? Sebentar, saya turun dulu, saya hitung dulu ya. Padahal kan tahu Pak gampang. Unta itu kakinya ada berapa? Ada 4. Tapi dia mesti turun dulu tuh Pak. Ya. Kenapa? Ada tidak unta yang kakinya 3 Pak? Ada yang terluka Pak. Kenapa Imam Syafi'i begitu tuh Pak? Karena Imam Syafi'i berangkat dari Mesir, berangkat dari Baghdad ke Irak itu pakai unta kecil. Jadi banyak kakinya kan namanya lewat gurun pasir itu Pak. Kakinya suka apa masuk ke dalam tuh terobos begitu. Khawatir kakinya hilang atau bagaimana itu Pak. Sebentar saya turun dulu ya. Maka terkenal Imam Syafi'i mazhabnya Pak. Ihtiyat. Hati-hati. Dari Imam Al-Laits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Al-Laits levelnya apa nih Pak? Levelnya tabi'in. Tabi'in senior. Siapa tabi'in senior Pak di antaranya Pak? Imam Hasan Al-Basri. Siapa lagi? Imam Al-Laitsi. Yang paling senior tabi'in itu Imam Hasan Al-Basri. Dialah orang yang pertama kali memperkenalkan dalam solawat menggunakan Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya orang ya pakai hadis umum saja. Ditanya Nabi, ya Rasulullah kaifa nusalli wa nusallimu alaik. Wahai Rasul bagaimana kami bersalawat dan bertaslim kepadamu? Apa kata Nabi? Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan udah jelas tuh hadisnya. Kenapa Imam Hasan Al-Basri menambahkan pakai Sayyidina? Jawabannya 63 surat An-Nur. La taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ibadikum ba'dha. Janganlah kalian memanggil Nabi kalian, baginda Nabi Muhammad, seperti kalian memanggil teman kalian langsung nama. Gitu dia, Ujang, Jang. Gak pantas Pak. Ya, gak pantas. Allah marah sekalipun kepada kita, ya itu nggak nyebut nama Pak. Ketika Nabi kita mengharamkan madu Pak. Karena Aisyah ketika itu marah tuh Pak. Sehingga demi menyenangkan Aisyah, madu oleh Nabi diharamkan.
Ditegur tuh Allah. Nah, ditegur tuh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana negurnya? Ayat 1 surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tabtaghi mardhata azwajik. Hai Nabi, kenapa kau haramkan sesuatu yang sudah aku halalkan? Tabtaghi mardhata azwajik. Ingin lebih ridha istri ketimbang ridhaku. Tuh. Allah nggak ngomong gini, ya Muhammad, enggak. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Coba. Ini kita suka apa ya? Kurang, kalau istilah PSI kurang santuy, Pak. Gitu ya. Kurang santun, kurang santuy. Nah, ini dapat royalti saya nih. Subhanallah, kurang santun, kurang santuy, Pak. Allahu Akbar. Nah itu tabi'in senior Imam Hasan Al-Basri. Sehingga beliau pakai apa itu? Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina. Kalau saya Pak dalam sholat seperti hadis yang Nabi ajarkan. Tapi di luar sholat saya sholawat menggunakan Sayyidina. Gitu tuh Pak ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anan nasa qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita bisa menyaksikan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah? Wasaqal haditsu bimithli ma madha hadits Ibrahim bin Sa'ad. Demikianlah Nabi menjawabnya dengan hadis sebelumnya, seperti hadis Ibrahim bin Sa'ad. Kata Nabi, hal tudarruna nadharal qamar lailatul badr. Apakah kalian dihalangi melihat bulan purnama pada malam purnama? Tidak. Begitulah ketika kalian bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wih, mudah-mudahan Pak. Karena itu dari sekarang jaga Pak, pandangan mata kita. Ya, sanad Quran saya Pak. Ya. Ya, saya punya beberapa sanad. Ya, Quran itu ada beberapa jalan. Saya punya 7. Nah, semuanya sama, Pak. Khataman Quran ketiga itu nggak boleh bil ghaib, harus bin nazar. Paham nggak, Pak? Kita menghatamkan Quran ini, khataman pertama bil ghaib. Maksudnya nggak melihat. Khataman kedua bil ghaib, nggak melihat. Khataman ketiga bin nazar, Pak. Agar kita bisa menyaksikan indahnya huruf, indahnya ayat langsung tuh, Pak. Gitu tuh ya. Nah nanti hataman keempat bil ghaib lagi tuh Pak. Jadi 1 kali 3 ya, yang ketiga kalinya itu bil ghaib Pak. Subhanallah. Kenapa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Jadi melihat Quran itu Pak, syifa, obat tuh Pak. Jadi bukan hanya jus wortel Pak. Jus wortel, apalagi jus apa lagi tuh Pak? Jus tomat ya? Vitamin A tuh ya, subhanallah. Itu melihat Quran itu vitamin Pak, luar biasa itu. Syifa. Gitu.